teman-teman, kami dari tim 5 akan melakukan wawancara di Geprek Basmala dengan judul Peran Kelompok Kerja dalam Membentuk Attitude dan Mengelola Stres Lingkungan Kerja yang ada pada Geprek Basmala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Himayatun Nufus dengan NIM 23091082 dan tempat saya masih tetap dan pimpinan 23 tahun 1922. Muhammad Rafli dengan akhir anim 144 dan diserta dengan akhir anim 122. Silakan guys. Sebelum itu atas nama Bapak siapa? Saya Bapak Wasito. Wasito. Ya baik. Kami dari studi ilmu administrasi bisnis di Universitas Sumber. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya Bapak Wasito untuk menerima kami hari ini. Tujuan kami datang di sini itu untuk melakukan wawancara seputar peran kelompok kerja dalam membentuk sikap attitude dan mengolah stres di lingkungan kerja, khususnya di Geprek Basmala ini yang sudah dikenal memiliki sistem kerja aktif. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah kami dan semoga dengan wawasan serta pengalaman dari Bapak Wasito sendiri kami bisa mendapatkan gambaran nyata tentang dinamika kerja di UMKM khususnya di industri kuliner seperti ini. Kalau Bapak berkenan, kami akan memulai beberapa pertanyaan dengan dulu ya Pak. Jadi saya akan bertanya Pak. Iya, silakan. Bagaimana awal mula Bapak merekrut karyawan dan juga membentuk tim kerja? Lalu apakah ada cara khusus Pak agar dapat membentuk tim yang efektif? Untuk membentuk, pertama kita cara membentuk karyawan ya. Itu saya membentuk karyawan dari tak iklankan di sosmed. Jadi saya merekrut karyawan itu maksudnya persyaratan enggak begitu muluk-muluk gitu. Asal dia niat kerja, rajin, saya enggak memandang dia ijazahnya apa, sekolah apa enggak, saya enggak memandang. Yang penting dia rajin, jujur, kerja keras, gitu aja saya terima. Untuk masalah memang anak-anak ini semua kan lagi cowok semua kan. Jadi otomatis kan enggak bisa kayak masak, kayak goreng ayam, kayak apa, semua itu memang enggak bisa, semua enggak bisa. Jadi secara pelan-pelan kita ajarin sedikit demi sedikit, kita ajarin kayak mana supaya di sini, kayak mana semestinya, kayak mana melayani customer dan lain sebagainya. Berarti sudah ada SOP-nya sendiri. Nah, sudah ada SOP sendiri, gimana cara kayak masak gimana, melayani customer itu gimana, dan seterusnya itu memang sudah ada di sini. Kita siapkan sebelum anak-anak baru itu masuk. Jadi sebelum nanti kerja langsung di lapangan itu nanti di training dulu apa langsungnya dulu sambil diajari. Sebenarnya dikatakan di training enggak juga, tapi kita ngadakan training juga. Training tapi langsung kerja gitu. Sambil berjalannya waktu kita training. Tapi trainingnya kita enggak lama, paling 2 minggu ataupun 10 hari. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak sendiri, seberapa besar peran kelompok kerja dalam membentuk sikap kerja karyawan Geprek Basmala? Perannya gimana maksudnya itu? Dalam perannya itu kayak kerja sama timnya kayak gimana? Itu perlu mas, sangat penting itu. Soalnya kita satu shift ada 2 tim kan. Nah, di sana pun kalau pagi ada 2, maksudnya dua pekerja, tapi kalau sore ada 3. Nah soalnya kita ini sangat soalnya kita di sini tim nggak ada istilahnya kamu bagian di luar, kamu bagian di dapur, itu nggak ada. Oh jadi semuanya itu Semua saling kerjasama. Kerjasama. Makanya kita sebelum masuk kerja itu kita adakan latihan dulu training cara memasak. Mula-mula kita memang fokusan ke belakang dulu. Yang misalnya anak baru masuk gitu kan, kita potong ke belakang dulu dan memahami gimana kita ajarin masak nasi, goreng ayam dan sebagainya. Nanti bila sudah di belakang itu sudah bisa, sudah agak mahir gitu, jadi dan seterusnya itu kita nggak ada tebang pilih, maksudnya itu nggak ada yang di depan dan di belakang, intinya saling kerjasama gitu. Jadi nanti kalau kayak kita kayak gitu kan, intinya kan nggak ada orang baru, nggak ada orang lama. Saya nggak pilih rakyat, apa-apa.
Ini kan biasanya kan di dalam kerja itu kan ada kayak karyawan yang kurang disiplin gitu ya. Lalu gimana itu langsung berubah jadi disiplin itu, apakah ada contohnya kayak pengaruh timnya itu gimana? Kayak yang kamu Itu ada juga sih Mas, tapi kadang-kadang kalau saya selalu mantau juga, biarpun saya nggak ada, misalkan di Maghrib kan, saya kan jarang ke sana, mungkin satu hari itu pagi sama malam saya ke sana, tapi saya selalu pantau di CCTV semua, mana yang kurang disiplin, mana yang disiplin itu saya tegur langsung. Saya nggak mau negur di depan karyawan lain, tidak mau, nanti dikirain saya itu ya apa ya, menjatuhkan satu sama lain, saya nggak mau, saya tegur secara pribadi. Terus itu di Putra Basmala ini apa punya budaya kelompok kerja gitu? Misalnya itu kayak ada meeting party kayak makan bareng atau tukeran-tukeran tugas gitu? Enggak ada, Oh, enggak. enggak ada. Ya. Terus itu apakah biasanya itu kan karyawan itu apa pernah kayak cenderung meniru gaya kerja rekan lainnya gitu, kayak misal itu kayak yang satunya itu cekatan, kayak harus banget cekatan gitu. Apa ada yang kayak gitu? Ada juga sih Mas, namanya orang kan nggak sama kan, tapi kan pasti kita ini memang antara si misalnya satu cekatan, satu kurang cekatan, itu tergantung kitanya yang mengolah. Maksudnya mengolah itu gitu, nanti yang cekatan gantikan yang ini gantikan yang ini gitu. Nanti kalau nggak cekatan nggak cekatan, wah hati loh suara. Jadi tergantung kita menyusun ya, menyusun tim itu gimana bisa berjalannya gitu. Iya. Untuk saat ini tidak ada sih. Semua fine aja sih. Tapi pernah sekali pas itu bikin banyak dalam pernah dalam momen itu pas rame-rame karyawan satu resign, yang satu resign. Jadi 3 kali resign itu saya lagi sakit-sakitnya itu pas saya ngurusin ibu aja. Begitu satu warung tak hadapi sendiri. Terus tidak mungkin saya tutup, itu tidak mungkin. Jadi tak hadapi sendiri semampu saya. Selang itu saya menurut karyawan baru lagi, pas itu nggak ada seminggu masuk lagi anak. Masuk lagi. Oh, maksudnya yang karyawan yang bisa itu masuk lagi. Oh, itu belum menguji mental saya. lanjut. Itu kalau memang ada banyak kesalahan belanja, kan saya tidak di sini kan, saya di rumah, tak cek juga selalu setiap jam tak pantau juga. Nanti misalnya Pak Rapi gitu saya gitu, saya akan datang mana yang lebih ramai, mana yang kurang, saya akan datang. Dan nanti mungkin misalnya tadi dalam bulan naik, setiap bulan kita akan kasih mulai gaji pokok itu kita akan buat siapa ya, buat semangat gitu ya. Nanti ketika orangnya rame bapak langsung turun tangan. Kayak pas puasa gitu kan, pas mau buka puasa gitu kan otomatis kan rame ya. Jadi mau nggak namun saya harus turun tangan. Mana yang tak lihat mana yang lebih ramai saya akan ke situ. Misalnya sini sudah agak reda, mendingan sudah bisa ngatasi, tak lihat masih ramai saya ke situ. Bisa bolak-balik. Saya nggak tentu, kadang pas ramai di sini saya di sini, pas ramai di sana saya ke sana. Kalau pas jam di luar saya gitu, jadi sebenarnya saya kan pagi soalnya kan di sini saya, jam 2 ini saya pulang. Jadi pas jam 2 itu saya selalu memantau mana yang di sana, mana yang belum saya sampaikan. Jadi menurut Bapak di Putra Basmala ini seberapa besar perannya kelompok kerja itu dalam membentuk attitude karyawan dan cara mereka mengelola stres di lingkungan kerja itu gimana? Maksudnya itu gimana? Nah, jadi kalau di sini ya,
kan ada shift-shiftan Iya, satu betul. kelompok misalnya. Ah, ah. Nah, satu kelompok itu eh, gimana ya? Apa ya? Maksudnya biar tidak jenuh dan tidak gitu dah. Tidak Iya, kan stres itu. kalau misalnya cuman sama ini tadi contohnya sama orang yang nggak cekatan sama orang yang cekatan itu kan jadi satu. Oke, Nah saya kalau paham. misalnya mau tukar gitu, apa pernah Pak? Pernah. Kita kadang-kadang kita selalu kita rolling. Kita akan rolling. Kadang-kadang pas gimana gitu tak lihat kok agak gini gitu jadi masjid tak suruh ke sini yang sini kita selalu akan rolling. Misalnya ada yang shift pagi ada shift siang, kalau yang shift siang masuk pagi, yang shift sore itu masuk pagi, yang shift pagi itu masuk sore. Kita tak rolling aja. Tapi lihat kondisi dan situasi juga. Tapi ada dua karyawan saya yang di Mastrip itu, yang tinggi-tinggi sama yang pendek-pendek itu memang dia full time. Dari dulu sampai sekarang dia selalu full time. Nggak mau udah dua shift nggak mau. Jadi dari buka sampai tutup. Kan biasanya kan itu ya Pak, kayak misal kan tadi Bapak bilangnya ganti shiftnya gitu kan, biasanya kan ada karyawan itu yang dimana itu kayak nggak mau diganti, maunya sama kayak akan shiftnya itu soalnya sudah kompak itu gimana? Nggak bisa. Mau nggak mau harus Dulu diganti ada gitu. ganti juga. Soalnya kan dulu kan sudah tak kasih briefing semua kan, tak kasih semua. Jadi untuk shift jangan suka-suka memilih sendiri. Soalnya saya membagi shift pun lihat situasi dan lihat kondisinya kayak mana. Jadi kalau situasinya kayak gini harusnya orang ini masuk, kayak gini harusnya orang ini masuk gitu. Soalnya kan ya tentu masalahnya kan kayak hari Sabtu, hari Minggu itu nggak terlalu ramai kan. Soalnya kan anak-anak kan pada libur, ada pulang kan, otomatis kan hari Minggu nggak kuliah kan pada pulang. Jadi kita tak atur dengan sendiri. Karena di tempat kerja itu kan ada itu ya, kayak ada sama karyawan itu juga saling suka itu yang mana itu ngaruhi kinerja itu apa pernah kayak misalnya Pak Ya orang pernah cuma tidak diungkapkan dengan kata-kata sih. Mungkin kita ya sebagai owner kan bisa menilai gimana anak ini kayak gini, kita bisa menilai. Tapi kita kasih blessing juga kok. Kita kasih tahu satu tim harus saling bersama. Jangan si A menyuruh si B menyuruh si C dan si D enggak. Semua sama saya tidak bisa dikatakan kamu orang baru, orang lama, sama kamu orang terbaru pun saya tidak akan pernah membedakan. Jadi jangan berprasangka kamu orang lama kamu juga kamu tak kasih yang prioritasnya lebih gitu enggak. Cuma orang lama itu tak kasih jatah cuti mas, satu libur satu bulan 2 kali. Tapi kalau dia tidak ngambil libur itu gaji tetap pas kalau orang lama. Baik Pak, untuk pertanyaan dari wawancara ini sudah selesai. Makasih telah menyempatkan waktunya di Ya. wawancara di siang ini. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.